Gimana nih, ada sukacita gak hari ini? Luar biasa dong pastinya. Oke, gimana nih kegiatan teman-teman waktu di rumah aja? Udah pada bosen belum? Kayaknya udah pada bosen ya. Iya. Semoga kalian gak bosen ya lihat kita. Oke, sekarang nih kita mau persekutuan Komisi Remaja. Walaupun kita itu belum bisa berkumpul, tapi tetap kita tuh punya banyak berkat pastinya. Oke, untuk pemanasannya kita mau menyanyikan lagu apa nih? Enaknya? Bukan terbang. Oke. Teman-teman di rumah bisa bangkit berdiri ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke, saatnya kita mau bagi berkat. Kita mau mendengar bagi berkat dari Mbak Sekar terlebih dahulu. Kok saya lagi? Enggak apa-apa. Ayo. Ya, shalom. 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 Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesehatan. Pasti. Terus apa lagi ya? Di rumah aja ngapain? Ya di rumah biasa nomor 1 tetap rebahan. Oke. Terus ya bersih-bersih rumah sedikit. Sedikit. Anak rajin. Apa lagi? Udah kayaknya. Next, Cantika. Shalom. Shalom. Berkatnya banyak sih, puji Tuhan udah selesai semuanya, udah libur, udah selesai ujian, tinggal nunggu rapot. Ya cukup senang lah, bebas dari tugas-tugas. Remedi enggak ulangannya? Oh enggak dong. Mantap. Puji Gak Tuhan. remedi, tapi banyak yang telat ngumpulnya. Terus puji Tuhan masih diberikan kesehatan pasti. Puji Tuhan masih bisa berkumpul sama keluarga. Ya seneng lah pokoknya, stay at home tuh agak menyenangkan buat aku sih. Oke. Giliran Mbak Nika, silahkan. Oh, tak kira langsung. Enggak dong. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan berkatnya hari ini bisa menjadi MC di Komra, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu di channel YouTube GKJ Wonosari. Terus puji Tuhan kemarin ujiannya udah selesai. Puji Tuhan nilainya lumayan. Yeay. Terus besok seminggu lagi mau menerima rapot, mudah-mudahan nilainya juga memuaskan. Amin. Oke, selanjutnya kita mau berdoa dulu. Oke, teman-teman, untuk mengawali persekutuan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Saat ini, walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, kiranya Kau selalu berkati kami, Tuhan. Pada saat ini kami akan melaksanakan persekutuan. Kiranya Roh Suci yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhir. Mampukan kami, Tuhan, agar di dalam kami melaksanakan persekutuan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan lagu Semua Baik. Ya, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana.
Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman dari Ibu Rum. Hai, selamat bertemu kembali Sobat Muda yang selalu dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Selalu sehat kan? Dan tentunya juga selalu sukacita, semangat, dan syukur kepada Tuhan. Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, Burum juga sangat bersyukur karena pada kesempatan yang indah ini Burum bisa bersama-sama dengan Sobat Muda belajar bersama tentang firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, silahkan teman-teman muda mengambil Alkitab atau mungkin HP dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang makasih dan maha baik, kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini Tuhan memberikan kesehatan yang prima pada kami untuk bisa belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah sahabat muda, kita akan membaca Alkitab dari Yeremia. Silakan buka Yeremia 20 ayatnya yang ke-7 sampai ke-13. Sudah ketemu ya? Ya, mari kita baca bersama untuk ayat yang 11 sampai 13. Kita baca bersama. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah untuk Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah sahabat muda yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian merenungkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat muda, Burum dulu juga pernah muda loh, nggak percaya kan? Saya dulu juga pernah muda. Dan menurut pengalaman Burum bersama teman-temannya yang sudah tidak muda lagi, nah, sewaktu masih muda, Burum pernah merasakan tertekan dengan tugas-tugas yang ada pada saat masih muda. Banyak tugas yang kami rasakan pada saat masih muda, ini membuat kami merasa rendah diri, merasa tertekan, merasa bete, bahkan seringkali kami merasakan keluh kesah. Apa kalian juga pernah merasakan keluh kesah seperti itu? Nah, kami pun juga merasakan keluh kesah. Karena banyak tugas yang sebetulnya bisa kami laksanakan dengan benar dan baik, namun karena suatu hal, tugas-tugas kami tidak bisa atau belum bisa terlaksana dengan baik. Kalian tahu apa itu tugas? Nah, tugas, kalau menurut KBBI, tugas berarti yang wajib dikerjakan atau ditentukan. Sehingga tugas merupakan hal yang mau tidak mau harus dikerjakan, harus dilakukan. Nah, tugas-tugas ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama ini tugas di rumah. Sahabat muda sebagai anggota keluarga, tapi sekaligus juga sebagai anak mempunyai tugas di dalam keluarga. Apa tugasnya? Nah, diantaranya adalah satu, ini contoh tugas sahabat muda. Contohnya, satu, menghormati orang tua. Seperti juga difirmankan oleh Tuhan, hormatilah orang tuamu,
supaya dipanjangkan umurmu. Luar biasa kan? Kalau kita mau menghormati orang tua kita, ya, kita akan dipanjangkan usia kita. Kemudian tugas lain yakni mencintai keluarga. Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, ya, atau mungkin kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya yang ikut dalam keluarga kita. Nah, kita wajib saling menyayangi, saling mengasihi, supaya dalam keluarga kita menjadi kuat. Kita menjadi keluarga yang kuat. Kemudian tugas yang lain di dalam keluarga atau di rumah sebagai anak muda adalah membantu tugas orang tua. Wow, memang orang tua perlu dibantu dalam tugas-tugasnya. Jelas dong, ya. Tugas yang perlu dibantu oleh kalian, sahabat muda. Sebetulnya dimulai dari diri sendiri dulu. Misalnya, membersihkan kamar tidurnya sendiri, menata ruangan tidurnya sendiri, supaya terasa nyaman bila kalian berada di kamar. Kemudian menata buku kalian sendiri, supaya kalian bisa dengan mudah menemukan buku-buku yang kalian butuhkan. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang lain yang ada di rumah, yang bisa kalian kerjakan membantu orang tua. Kemudian yang berikutnya, nah ini tugas di lingkungan kalian. Lingkungan pergaulan, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, mungkin di antara kalian, sobat muda, ada yang ikut organisasi tertentu, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan. Mungkin organisasi ini konsen pada bidang seni, ya, bidang musik, ataupun bidang olahraga. Dan juga di Kompra. Nah, di organisasi ini tentunya kalian punya peran masing-masing. Ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai sekretaris, bendahara, dan juga seksi. Nah, masing-masing peran ini mempunyai tugas yang tidak sama. Namun tujuan mereka satu, yakni organisasi itu menjadi, atau kelompok itu menjadi baik. Contoh misalnya kalau di dalam Kompra, ketua ini tugasnya tentu saja mengkoordinasikan semua anggota dalam Kompra tadi. Kemudian ada seksi kerohanian. Nah, ini bertugas misalnya membuat jadwal dalam 1 tahun. Siapa yang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kompra. Siapa yang akan melaksanakan, di mana, kapan. Nah, ini siapa yang menjadi pembawa firman, siapa yang akan memandu, siapa yang akan mengiring musik, dan lain sebagainya. Nah, tugas yang ketiga, sahabat muda, ini adalah tugas yang ada di sekolah. Kalian di sekolah berstatus sebagai siswa, sebagai murid, sebagai pelajar. Tentu saja juga mempunyai tugas yang wajib dilaksanakan. Tugasnya apa? Di antaranya adalah menghormati Bapak Ibu guru dan juga karyawan sekolah. Bapak Ibu guru yang telah memberikan ilmu pada kalian dan juga mendampingi kalian dalam belajar. Kemudian karyawan yang ada di sekolah, mereka akan melayani kalian di bidang administrasi maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian yang lain, sahabat muda, tugasnya adalah menyayangi teman. Wah, ini kalau yang menyayangi teman ini teman-teman muda pasti semua ketawa. Nah, kalau kalian menyayangi teman, pasti akan memiliki sahabat yang banyak, memiliki teman yang banyak. Dan kalau kita mempunyai teman yang banyak, ini sangat indah. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak menyayangi teman-teman kalian, ya mungkin kalian akan dikucilkan, tidak pernah dijadikan teman, tidak pernah dijadikan sahabat. Nah, kemudian tugas yang lain adalah mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah yang ada. Kalau dulu sebelum ada COVID-19 ya, kalian dalam kegiatan belajar mengajar itu ada di ruang kelas, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru
dengan teman-teman yang ada. Ini sungguh indah memang, tapi sejak adanya COVID-19, kita atau kalian belajar secara online. Tapi bukan berarti bahwa kalian lepas dari tanggung jawab, lepas dari tugas-tugas sekolah. Kalian tetap juga harus mematuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Misalnya harus mengikuti pembelajaran dari rumah melalui online. Dan juga harus mengikuti ujian pada saat waktu ditentukan. Kalian juga harus ikut ujian. Ini beberapa tugas. Waduh, seabrek ya, ternyata tugas kita. Ya, seabrek. Dan maunya memang, sahabat muda, ini pengalaman kami dulu. Semua tugas ini bisa kami laksanakan dengan benar dan baik, dengan cemerlang, dengan sukses. Namun realitanya tidak demikian. Kita belum bisa melaksanakan tugas-tugas kita ini dengan benar dan baik, dengan sempurna. Sehingga kadang kita merasa rendah diri. Kita merasa tertekan dengan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan tetapi belum bisa dilakukan. Bahkan sering kita juga diejek, diolok-olok oleh teman atau mungkin diancam. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya dengan ancaman seperti ini. Nah, ini yang sering kita temui dan itu membuat kita sekali lagi tertekan. Bahkan mungkin kita menjadi berkeluh kesah setiap saat. Nah, apalagi sahabat muda, sebentar lagi kan ini mau memasuki tahun ajaran baru. Nah, tahun ajaran baru ini tentu saja juga akan membawa kalian dari jenjang pendidikan yang lebih rendah yang saat ini kalian alami ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, bagi kalian yang masih SD, lulus SD, kemudian lulus SMP, lulus SMA, dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA. Kemudian dari kalian yang saat ini duduk di kelas 1 ataupun kelas 2 di SMP maupun SMA, nanti akan naik di kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini juga akan konsekuensinya adalah tugas-tugas yang baru, yang beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Nah, tugas ini kalau kita tidak bisa melaksanakan dengan benar dan baik, dengan penuh tanggung jawab, kita pun juga akan merasa tertekan. Namun kami percaya bahwa semua akan bisa dilewati. Walaupun pada kenyataannya bahwa selama ini kita melaksanakan kehidupan kita di dunia muda kita, ya, ini bayangin kita akan selalu lurus, ibaratnya jalan lurus, kemudian mulus, tapi realitanya ada tanjakan, ada turunan, kemudian berkelok-kelok, nah dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir sahabat muda, karena kami percaya Anda akan bisa melaksanakan. Kenapa tidak? Coba kita melihat pada menengok kembali di Alkitab kita, di Yeremia tadi. Kalau kita tarik mundur, ya, Nabi Yeremia. Jadi pada saat Tuhan mengkuduskan, Allah memilih dan mengutus serta menetapkan Yeremia menjadi nabi. Pada waktu itu Yeremia masih muda. Sehingga dia berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, saya tidak pintar berbicara. Saya tidak pandai berbicara. Sedangkan saya masih muda. Namun Tuhan telah memilih Yeremia untuk mewartakan firman-Nya kepada bangsa-bangsa pada saat itu. Dan Tuhan berjanji akan mendampingi, akan selalu
berada untuk Yeremia. Dan sahabat muda, memang dalam perjalanannya sebagai nabi muda, Yeremia ini juga banyak mengalami tekanan, banyak mengalami hambatan, banyak mengalami ancaman bahkan. Namun semua perkaranya diserahkan pada Tuhan. Semua perkara yang dia alami yang berkaitan dengan tugas kenabiannya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak tinggal diam, karena Tuhan menjadi panglima yang besar bagi Yeremia. Sehingga semua orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada Yeremia akan mendapat balasan dari Tuhan. Dan Yeremia sangat bersyukur karena dia selalu dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Dan Yeremia sangat juga bersyukur karena Yeremia muda tapi masih bisa berbuat dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Nah, sahabat muda, sekarang bagaimana dengan kalian? Mampukah kalian seperti Yeremia yang masih muda bisa menjadi berkat bagi orang lain? Jawabannya tergantung pada kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang makasih dan maha baik, kembali Tuhan kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan puji syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhan telah menyertai kami dalam kami belajar tentang firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku dan pewarta kasih-Mu dimanapun kami berada, kapanpun juga, dalam keadaan bagaimanapun dan pada siapapun. Karena perkara kami, seluruh perkara kami kuserahkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan pada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada guru yang telah menyampaikan firman-Nya. Jadi inti dari firman ini adalah kita sebagai remaja saat ini tidak boleh berkeluh kesah. Kita andalkan Tuhan di dalam pencapaian masa depan kita. Yang penting kita selalu berusaha, berdoa, dan tidak putus asa. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu Tak Kutaukan Hari Esok untuk menutup persekutuan pada hari ini. Sekian persekutuan hari ini. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap di rumah. Jangan lupa ya, kalau berpergian tetap pakai masker. Stay safe teman-teman. Dadah.